I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung sedang berada di kantor cabang Mandiri yang tepatnya di Jalan Pasteur. Nah, di sini tujuan kami untuk mewawancarai salah satu teller yang ada di Mandiri ini. Untuk mata kuliahnya itu pelayanan prima. Nah, di sini kami sudah berada di kantor cabang Mandiri bersama Ibu Sonia, dan mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan ini sudah saya. Mungkin langsung ke wawancara ya Bu. Terkait ini Bu, apa namanya tuh, pengen ini sih Bu, sharing pengalamannya mungkin Bu saat bekerja di sini tuh bagaimana? Kalau bekerja sendiri di Mandiri sih sebenarnya nggak mulai di sini ya. Sebenarnya mulainya dari Jatinangor dulu, itu udah pasti pindah-pindah. Kalau misalnya untuk pelayanannya sendiri, pengalamannya ya macam-macam. Ini kayak pengalamannya tuh pengalaman ketemu nasabah kayak gimana Kak, atau pengalamannya kayak gimana gitu. Maksudnya lebih ke condong ke yang mana gitu. Melayani nasabah, Mungkin melayani nasabah kayak gimana gitu? Kalau melayani nasabah sih, kalau awal ya pasti sesuai dengan standar prosedur layanan yang di bank sendiri ya. Cuman kalau untuk lebih dalamnya lagi, biasanya kita kayak merhatiin tiap-tiap nasabah, gimana cara kita melayaninya, kan beda-beda ya tiap orang gitu. Ada yang pengen cepet-cepet, ada yang emang nggak banyak mau ditanya, ada yang pengen ngobrol juga sama si nasabahnya, pengen ngobrol macam-macam. Cuman emang kita jadinya harus bisa lihat karakter sendiri nasabah-nasabahnya kayak gimana, buat pelayanannya ke mereka nyaman, ke kita juga nyaman. Mungkin nyambung ke yang tadi ya, seberapa penting sih Bu kualitas pelayanan atau kepuasan pelanggan bagi perusahaan? Penting banget. Penting banget karena layanan nomor satu ya. Buat servis kita layanan nomor satu. Kalau misalnya kita layanan jelek, kan nasabah juga jadinya nggak nyaman. Jadi pasti kita nomor satuin layanan. mungkin saya pengen tahu bagaimana perusahaan menangani situasi pelayanan pelanggan yang kompleks atau sulit. Ya itu dia, makanya kita harus bisa pinter-pinter baca karakter nasabahnya masing-masing. Mengamati. Ya ngelihat dulu dia pengennya, kan ada nasabah yang pengennya cepet transaksinya, jadi sebisa mungkin kita nge-handle-nya gimana caranya kita bisa cepat juga menyesuaikan. Sebenarnya ya itu kita baca karakter nasabah di sendiri sih, biar kita bisa, ya biar mereka nyaman juga tetap sama kita. Baik, mungkin saya selanjutnya apa ada program khusus untuk yang dibentuk di perusahaan bank ini untuk mencapai loyalitas kepada pelanggan? Oh iya ada. Emang apalagi buat servis ya, itu kita ada, jadi tiap bank itu semua bank kayak lomba-lomba servis yang paling bagus, bank mana gitu. Emang tiap tahun pasti ada lomba. Biasanya mungkin ada nggak sih inisiatif terbaru yang diambil sama Bank Mandiri gitu? Kenapa? Inisiatif terbaru dari bank yang diambil perusahaan buat terus meningkatkan standar pelayanan prima di sini gitu. Kalau di sini sih sebenarnya masih sama aja ya. Cuma mungkin kita lebih konsisten aja buat melayani nasabah.
cuman 10 ya Bu. Jadi mungkin bakalan diganti Iya. ya Bu Rianti bertanya. Dan kalau dari saya makasih banyak. Dan pesan wawancara yang telah dilakukan tadi, kita mungkin melanjutkan dari teman-teman kita ya Bu ya. Saya sebagai salah satu mahasiswa di Digita juga bersama kawan saya tujuan ini untuk menambah ilmu untuk kita sharing ke mahasiswa-mahasiswa lainnya, dan mungkin akan kita share juga di media sosial biar orang-orang tahu Mandiri ini pelayanan primanya itu seperti apa gitu. Baik, melanjuti pertanyaan perihal pelayanan prima tadi, kalau kan dalam proses pelayanan itu pastinya ada kendala ya, Bu, ya, proses sebelum melayani nasabah. Salah satunya mungkin nasabah bisa saja membandingkan dengan kompetitor lainnya, karena yang namanya nasabah biasanya memiliki ATM-nya lebih dari satu bank, kayak gitu kan ya Bu. Jadi bagaimana Ibu khususnya di bagian proses pelayanan meyakinkan pelanggan atau customer bahwasanya kita memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya? Kalau itu sih makanya kita harus bikin keterikatan sama nasabah. Jadi kita harus tetap maintenance nasabahnya itu sendiri biar mereka juga punya keterikatan sama kita nih, kedekatan kan. Jadi kadang kan kayaknya mending sama bank ini deh, udah deket kayak gitu. Jadi paling kita visit ke nasabah-nasabah yang emang berpotensi di sini, pasti kita visit dan kita tetap jaga buat hubungannya. Baik Bu, selanjutnya apakah pelayanan ini menjadi salah satu faktor krusial di bidang bisnis? Jika iya, apa fenomena yang terjadi saat di lapangan, Bu? Iya pasti, karena pelayanan kan ngaruh juga sama bisnis ya. Kalau misalnya pelayanannya kita jelek, bisnis juga pasti nggak akan jalan. Makanya itu kita harus ngasih layanan sebaik mungkin sama nasabah supaya mereka juga nyaman. Ya kan, dekat sama kita, mempercayakan semuanya bisnisnya tentang keuangannya ke kita gitu. Jadi nggak akan ada jadi mereka juga nggak akan kabur ke yang lain gitu. Yang lain karena udah punya rasa percaya tersendiri ke bank ini. Makanya kita harus tetap jaga trustnya mereka ke kita. Terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan dengan apa? Pertanyaan selanjutnya itu Bu, ada apa yang menjadi tolak ukur perusahaan tentang kepuasan pelanggan? Mungkin dari Mandiri ini mungkin melakukan satu hal agar pelanggan itu menjadi puas. Itu mungkin bisa dijelasin. Kalau itu sih semua Mandiri sih sama ya, semuanya sama, karena kita ada standar layanannya juga, jadi pasti semuanya serempak dan yang pasti tetap harus ramah sama nasabahnya. Layanan juga harus cepat dan tepat, dan kita ngasih apa yang mereka butuhkan. Berarti itu sudah masuk ke sistem dari SOP-nya dari Bank Mandiri. Iya. Dan kemudian bagaimana proses pelatihan karyawan dilakukan untuk memastikan mereka mampu memberikan pelayanan prima. Jadi mungkin di Bank Mandiri ini ada pelatihan seperti apa yang membuat bisa memenuhi standar SOP yang Ada pasti. Setiap minggu sih kita pasti ada pelatihan buat gimana cara melayani nasabahnya ya dengan standarnya itu tadi. Pelatihan rutin? Ya, tiap minggu pasti ada. Untuk melanjutkan pertanyaan dari menurut saya, sekarang itu kan teknologi itu sudah mulai berkembang ya. Bagaimana peranan teknologi di segi pelayanan di Bank Mandiri ini? Ngaruh banget ya. Kalau makanya itu kita benar-benar harus bisa ngejaga moodnya nasabah, karena kan sekarang teknologi gampang banget ya, dikit-dikit kalau misalnya kayak ada apa langsung posting, jadi viral gitu kan. Makanya kita sebisa mungkin gimana caranya kita tetap ramah ke nasabah, menjaga moodnya mereka supaya ya mereka nyaman juga, jadinya nggak ada hal yang tidak diinginkan. Terus, dan yang mungkin yang terakhir ya,
bagaimana jika pelayanan prima di perusahaan itu tidak dieksekusi dengan baik, mungkin apa konsekuensinya baik untuk perusahaan, karyawan atau pihak yang terlibat. Konsekuensinya pasti ke bisnis juga, pengaruh juga. Karena kan pasti bakal jadinya jelek ya. Yang namanya layanan itu benar-benar nomor satu lah buat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya layanan jelek pasti ke semuanya juga merembet, ke bisnis, ke karyawan juga. Makanya sebisa mungkin pasti ya, makanya tuh kan jadinya kayak untuk ada pelatihan tuh seminggu sekali ya, emang harus ya biar tetap sesuai standar layanan. Berarti kalau misalnya Bu ada pegawai yang misalnya melanggar dari SOP pelayanan bakal ada sanksi juga yang diberikan. Kalau untuk servis sih mungkin nggak ada sanksi yang terlalu gimana ya. Tapi pastikan ke pegawainya sendiri ada rasa gimana gitu buat dari dalam diri sendiri ya. Ya, mungkin wawancara kali ini kita bisa simpulkan bahwa di Bank Mandiri ini itu sudah memiliki SOP-nya sendiri dan sistem untuk pelayanannya sendiri yang patut dipenuhi ya, dan kemudian juga para pegawainya itu memiliki kualitasnya masing-masing yang selalu dilatih dalam pelatihan, mungkin seminggu berapa kali? Seminggu Sekali, sehingga terjadinya reaksi secara otomatis. Nah, kemudian itu kita dapat simpulkan bahwa Bank Mandiri ini termasuk salah satu bank yang memiliki pelayanan yang baik, memiliki kinerja yang cukup baik juga ya Bu. Mungkin hasil wawancaranya hanya segitu dulu. Semoga wawasan yang diberikan dari Bank Mandiri ini dapat berguna bagi kita masyarakat banyak, dan terutamanya mahasiswa sebagai generasi penerus. Terima kasih Bu. Sama-sama.